biar ngaji ya. Orang lain joget-joget percaya diri, masa kita ngaji nggak percaya diri. Boleh dimulai, Mi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa sihah wal afiyah wassalamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa qawul hajat al-fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. La maujuda illallah. Di sini kami sekarang karena ciptaan Allah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. Atas kudrat Allah ini niat berbakti pada Allah. La ilaha illallah. La matluba illallah. Dikerjakan ini amalan karena perintah Allah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Dikerjakan ini amalan mengharap ridhonya Allah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Nin selaku sohibul bait, mudah-mudahan Nin selalu sehat, panjang usia, berlimpah berkah. Umi Wiji, ibu-ibu jamaah calon bidadari surganya Allah, yang insya Allah istiqomah sampai ajal menjemput, semuanya diberikan husnul khotimah. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, alhamdulillah, selamat datang Ibu Wati. Gak apa-apa. Alhamdulillah, puja puji beserta syukur marilah selamanya kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzati yang Maha Ghafur. Di kesempatan siang hari yang penuh berkah ini, kita masih diberikan kesehatan, keimanan, keistiqomahan, rezeki yang luar biasa bisa duduk di majelis ilmu. Karena tidak semua orang diberikan keinginan, tidak semua orang diberikan hidayah untuk mau ngaji. Karena ngaji itu biasanya identiknya bosen, kesemutan, boring, lebih enak jalan-jalan ke mall. Itu juga kalau ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya mah pusing, asem, betul. Berarti di balik kebokean kita harus disyukuri. Bokeh adalah rahmat. Kalau bokehnya jadi mau ngaji, daripada jadi sultan nggak mau ngaji, jalan-jalan terus ke mall. Berarti di balik semua takdir yang Allah berikan ada kebaikan. Gak mungkin Allah mendolimi hambanya. Alhamdulillah. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih hati tercinta yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'at, dan kita selaku umatnya yang merindukan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Kita bisa duduk bersama di surga firdausnya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari ini bertepatan dengan tanggal 7 bulan Dzulqa'dah. Baru perasaan kemarin lebaran ya Ibu ya. Berarti udah mau lebaran lagi. Alhamdulillah. Toplesnya sudah pada dicuci? Mau diisi lagi. Tanggal 17 Juni sudah mau lebaran lagi. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Kautsar ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Al-Kautsar kayaknya ibu-ibu pada hafal deh, baca bareng aja. Karena itu surat idola kan? Surat ayat rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Kautsar. Betul apa betul? Pokoknya dijamin ibu-ibu sholatnya udah pada pinter, udah pada cerdas, ekspres. Gak usah lama-lama. Al-Kautsar dan Al-Ikhlas. Yuk sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Coba mau dites satu-satu. Dites satu-satu. Tajwidnya ayo. Umi dulu. Umi sama Bu Halimah dua orang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
95. Alhamdulillah. Nanti koreksinya terakhir Bunda dan Bunda yang satunya. Bunda Rida. Bunda Rida. Wali siap. Delapan 80. Jangan berkecil hati, yang penting sudah bisa baca. Silakan. Ibu Wali dan Ibu Wati. Wali dan Wati. Ini masuk TikTok cepat. Nanti kuliah ulang lagi kasih Masya Allah, 70 itu pun buat sendiri. Buat sendiri. Silakan Ibu RT dan Ibu Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. 85. Alhamdulillah. Ini penilaian manusia, penilaian Allah mungkin lebih baik lagi. Silakan Mama Fajar beserta soulmate. kali sama gini lebih gitu. Harus kompak. Alhamdulillah, yang penting bisa baca. Silakan Nin dan Ibu. Berapa ini kalau ini sesepuh nih? Takut kawalat. Takut kawalat nih. Gimana ya? Oh 80. Ini penilaian secara profesional ya ibu-ibu, bukan mentang-mentang saya gemoy mendukung yang kegemoy ya. Ini memang bagus dibanding yang lainnya, semuanya bagus. Kita sama-sama koreksi ya. Inna A-nya dulu A. Kalau yang kedua ain jadi A. Ulangi lagi. Inna a'tainakal kautsar. Sarnya tak boleh panjang ya. Sau. Ya, sa di ujung lidah. Sa si subah. Coba. Sa si subah. Kautsar. Termasuk huruf hamas, jadi jangan ka tapi ka. Nah, kayak mesra kan, abang, ayolah bang. Nah, kan? Ini juga ka, gitu, jangan kausar, jangan terlalu kaku. Kausar, ya ulang, kausar. Coba dari Ina. Inna a'tainakal kautsar. Iya, saat tadi ada yang panjang tak boleh karena tidak ada tobi. Lanjut. Fasholli li rabbika wanhar. Fa jangan pa. Fasol jangan fa. Fasholli. Li-nya pendek, tidak boleh panjang. Jangan fasholli li, tak boleh karena di sana pendek. Fasholli li rabbika wanhar. Sama wanhar.
Ya, ro termasuk huruf takriri, jadi harus ada er-nya, tapi tidak boleh berlebihan. Jangan gini. Inna a'tainakal kautsar. Tak boleh. Itu berlebihan. Apapun yang berlebihan tidak bagus. Fasholli li rabbika wanhar. Enggak boleh. Wah, ini ustazahnya dari mana? Dari pesantren Jawa Timur, tapi tidak boleh terlalu berlebihan juga ya. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, ro ya. Di sana ro-nya takriri, cuma enggak usah terlalu berlebihan. Abtar, abtar, abtar. Coba ibu-ibu. Abtar. Ba mantul. Kenapa harus mantul? Olah. Huruf kol ada berapa ibu? Baju di toko. 5. Pokoknya ingat baju di toko. Abtar. Semuanya bagus, semuanya sudah hafal, cuma diperbaiki lagi tajwidnya. Karena Allah menyuruh kita di dalam Al-Qur'an pun warattilil Qur'ana tartila. Bacalah kalian Al-Quran dengan tartil. Jadi khatam itu sunnah, tapi tartil wajib. Jadi kalau ibu ngejar khatam tapi ditabrak tajwidnya, makhorijul hurufnya, justru malah bukan berkah yang didapat. Pelan aja, yang penting tajwidnya betul, makhorijul hurufnya juga betul. Yang kita fokus di siang hari ini ayat kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Ketika kita sudah sholat menghadap Allah, maka perintah Allah di dalam surat Al-Kautsar ayat 2, khusus di bulan Dzulhijjah, bulan depan, wanhar, berkurban. Dulu di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, kamu tahun ini kurban apa? Unta. Kamu unta, kamu unta. Terus ada yang sahabat mungkin sederhana ya Bu ya, kamu apa? Ayam jago, katanya gitu. Rasulullah melarang tidak, cuma Rasulullah senyum. Tapi senyumnya bukan senyum membuli ya, bukan kayak kita, masa kurban ayam. Nanti di depan tidak apa-apa, di belakang dijulidin. Ternyata diamnya Rasul, senyumnya Rasul itu jadi dalil menurut sebagian ulama. Cuma memang jumhur ulama yang 4, Imam Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, menyebutkan tidak sah kurban dengan ayam. Karena kurban itu kalau tidak unta, kambing. Kalau nggak kambing, sapi. Kalau nggak sapi, kerbau. Boleh kerbau. Tapi saya mau loh berkurban. Maka ketika ibu punya keinginan berkurban, punya rezekinya baru bisa beli ayam jago, boleh. Tapi niatnya begini, ya Allah, saya ingin berlatih, ingin berkurban, tapi punya rezekinya baru bisa beli ayam jago. Cuma yang jadi catatan, jangan dititip ke masjid, nanti malah diketawain. Potong sendiri di rumah, masaknya opor, airnya yang banyak, bagikan ke tetangga. Kuahnya saja. Jangan kuahnya aja, tapi dikasih ya, meskipun ini. Kenapa ibu ada acara apa? Jangan bilang kurban, nanti malah diculidin. Allah, kurban masa pakai sop, pakai kuahnya opor aja. Dengan seperti itu mudah-mudahan jadi wasilah kedepannya kita dimampukan untuk berkurban setiap tahun. Ya, insya Allah kalau di sini saya melihat wajah-wajah surga, insya Allah semuanya kurban sapi tahun ini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya Bu. Karena apa? Sungguh amat sangat besar pahala kurban yang Allah berikan terhadap hambanya yang sengaja menyisihkan sebagian hartanya untuk membahagiakan sesama di hari Idul Adha. Di antaranya bilangan bulu-bulu di hewan yang kita kurbankan akan meminta ampunan kepada Allah, akan menjadi pahala syafaat kebaikan kelak di hadapan Allah, dan akan menjadi kendaraan akhirat kita kelak. Jadi punya cita-citalah bisa kurban setiap tahun. Jangan sampai begini, ada panitia kurban dari masjid, ibu mau ikut kurban, oh saya sudah tahun 2000. Nah kalau kurban beda sama akikah ya ibu. Kalau akikah
Sementara seumur hidup sekali, kalau kurban setiap tahun pasti ada aja rezekinya. Kalau niatnya kuat, kan sekarang udah dibikin sistem tabungan sama panitia kurban. Untuk apa? Untuk memudahkan. Karena kalau nggak nabung itu kesannya mengeluarkan 4.500.000 itu berat ya. Apalagi emak-emak yang dibayangkan, coba kalau beli emas berapa gramnya gitu kan? Atau gini, daripada kurban saya mau nyicil hutang aja boleh. Kalau punya hutangnya memang deket tempo dengan kurbannya, dahulukan hutang. Cuma kalau kita memang hidupnya berhutang terus nggak habis-habis, kapan kurbannya kalau milih seperti itu? Kan suka ada begini, ngapain kamu sodako, hutangmu aja banyak. Ya kalau kita mikirin hutang terus, kita hidupnya hari-hari hutang ya Bu ya. Tapi kalau kita niatkan sodakohnya untuk kemudahan keberkahan, justru hutang akan tertutupi, keberkahan dari Allah lewat sodakoh akan didapatkan. Amin ya robbal alamin. Bagaimana kalau double, kita akikah belum, kurban belum, maka mana yang mau didahulukan? Kalau waktunya mepet ke Idul Adha, dahulukan akikah aja. Akikah ya, kenapa? Karena akikah erat kaitannya dengan orang tua kita. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, kullu mauladin marhunatun bi aqiqatihi. Setiap yang dilahirkan itu tergadai dan bisa ditebus dengan akikahnya. Jadi takutnya kita belum akikah, kebaikan kita tak akan sampai ke orang tua kita karena kitanya masih tergadai. Dulu orang tua kita termasuk orang yang nggak mampu, maka kita sekarang udah mampu, akikahin sendiri. Nah, tapi nggak usah juga dimarhabanin di gendong sama ayam belnya. Ayo. Contoh Bu Halimah mau akikah, mau potong rambut, digendong sama suaminya, dikelilikan, nggak usah ya. Karena itu mah sunahnya pas bayi. Sekarang kan bukan bayi lagi, Bu Halimahnya udah gemoy. Nah itu jadi ketika waktunya dempetan dengan Idul Adha, maka dahulukan akikah. Nggak apa-apa, nanti pahalanya double, akikah dapat, berkurban dapat. Karena intinya kan ingin membahagiakan sesama. Cuma bedanya kalau akikah sunnah dibagikan dalam keadaan masaknya harus lebih ke manis, jangan asin. Kenapa? Karena tafaul, biar manis budi kalau orang Jawa ya, biar rezekinya manis, nggak asem kata Unik, nggak asem katanya. Terus kalau kurban sunahnya dibagikannya mentah, dan paling maksimal dibagikan kurban tanggal 13 Dzulhijjah maghrib. Jadi kalau sudah lebih dari tanggal 13 lewat maghrib, sudah bukan sodakoh kurban lagi, tapi sodakoh biasa, dan pahalanya pun biasa lagi. Makanya ini himbauan kepada kita yang punya daging kurban atau berkurban, boleh mencicipi daging yang kita kurbankan, tapi tidak boleh lebih dari 1/3 dari hewan kurban, dan tidak boleh menimbun. Contoh dari sini dikirim, iya taruh di kulkas, mana ketemu lagi kurban ikan, iya jangan ya, jangan. Kenapa? Lebih baik bagikan aja. Kita punya, nanti kalau udah dibagikan rezekinya gampang, kita bisa beli lagi ke pasar SP, lebih segar lagi. Nah jadi beda antara sodakoh kurban dan sodakoh biasa. Kalau mau mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka waktunya daging kurban dibagikan dari mulai tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, maksimal maghrib. Lebih dari maghrib dibagikan, maka bukan sodakoh kurban lagi, tapi sodakoh biasa. Dan kita kalau dapat rezeki berlebih dari daging kurban, tidak boleh menimbun, kasih lagi ke orang, karena pahalanya luar biasa dibanding sodakoh biasa. Kalau daging kurban boleh enggak dibagikan ke orang kaya? Boleh. Daging kurban itu sifatnya sosial, menyeluruh. Kalau zakat kan ke fakir miskin, fidyah ke fakir miskin. Kalau daging kurban bebas, bahkan non muslim pun berhak. Kalau ibu punya tetangga non muslim,
punya kelebihan daging kurban, kasih. Karena dulu Rasulullah SAW juga kalau waktu Idul Adha nggak milih-milih, semua orang kebagi, Yahudi semuanya kebagi. Jadi itu mencontohkan betapa Islam itu rahmatan lil alamin, tidak membeda-bedakan, semuanya makhluk Allah, semuanya ciptaan Allah, kita di hadapan Allah sama. Justru mudah-mudahan dengan berbaik budi kepada sesama, inilah jalan mendapat ridho dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Itulah pengajian kita, meskipun singkat semoga bermanfaat. Mudah-mudahan ibu-ibu makin istiqomah, makin semangat, usianya tambah barokah, makin kompak. Insya Allah silaturahminya tidak hanya di Batu Haji Asri, tapi nanti di surga Firdausnya bisa berkumpul bersama lagi dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah silaturahmi kita menjadi jalan kita semuanya sehat walafiat, panjang usia yang barokah, rezekinya berlimpah ruah dari berbagai arah, dimudahkan oleh Allah ke Mekah dan ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warohmah, anak keturunannya solih dan solihah, menjadi anak-anak yang sukses, yang bahagia lahir batinnya, selamat dunia akhiratnya, sukses di dunianya, sukses di akhiratnya, membawa kedua orang tuanya masuk surga Allah. Kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nas'alukal ijabah wal barokah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan berkah dan manfaat silaturahmi kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosa dan kesalahan kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atur nuhun teteh. Ibu-ibu sebelumnya sudah keluar. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah hari Jumat kembali kita tadarus di rumah saya.